Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 4 kelas 2 part 1. Bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Tujuan pembelajaran: memahami sholat sunnah berjamaah, macam dan ketentuannya. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. 1. Sholat sunnah berjamaah. 2. Sholat sunnah munfarid. 3. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. 4. Hikmah sholat sunnah. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu sholat sunnah berjamaah. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut: A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Sholat kusuf atau gerhana matahari. D. Sholat kusuf atau gerhana bulan. Dan E. Sholat istiqa atau meminta hujan. Oke, kita bahas satu-satu untuk sholat sunnah berjamaah. Yang pertama tadi adalah A. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Id artinya kembali, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkannya berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu melaksanakannya adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Tata caranya sebagai berikut. 1. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat ikhlas dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya: Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan Idul Fitri rok'ataini imamal lillahi ta'ala. Itu jika kita menjadi imam. Kalau kita menjadi makmum, imamal bisa kita ganti dengan makmumal lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan yang lain disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 3. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut,
Dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun, diutamakan surah Qaf atau surat Al-A'la. 4. Pada rakaat kedua setelah takbir, berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan diantaranya setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. 5. Sholat ditutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. B. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau pada hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang melaksanakan haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Hukumnya, sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya saja, yaitu niat sholat Idul Adha Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Itu kalau kita menjadi makmum. Tapi kalau kita menjadi imam, makmumal bisa kita ganti dengan imamal lillahi ta'ala. C. Sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali bacaan surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali bacaan surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari secara rinci sebagai berikut. 1. Berniat untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatal khusufi rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Itu jika kita menjadi makmum. Tapi jika kita menjadi imam, makmumal bisa kita ganti dengan imamal lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah
kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. 3. Ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. 4. Iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. 5. Membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. 6. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. 7. Iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. 8. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. 9. Duduk di antara dua sujud seperti biasanya. 10. Sujud yang kedua agak dipanjangkan. 11. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. 12. Pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekurangan dan kelemahan. D. Salat khusuf atau gerhana bulan. Salat khusuf atau khusuful qamari adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusufi raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Nah, niat ini jika kita menjadi imam. Tapi jika kita menjadi makmum, imamal kita ganti dengan makmumal lillahi ta'ala. E. Salat istisqa atau meminta hujan. Salat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadinya kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa.
Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampainya di tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa sebagai berikut. 1. Setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamat. Cukup dengan seruan yang artinya mari sholat berjamaah. 2. Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah-surah yang panjang. 3. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Oke, sampai di sini dulu pembahasan bab 4. Nah, karena di pembahasan bab 4 ini cukup panjang, jadi sampai di sini dulu yang kita bahas. Sampai jumpa di pembahasan bab 4 selanjutnya, yaitu sholat-sholat sunnah munfarid dan sholat-sholat sunnah berjamaah atau munfarid di part 2. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.